kembali dengan saya, Dr. Septim Mamurai Paiki, Presiden Republik Indonesia Barat. Dalam video klip ini saya masih lanjutkan dengan video klip tentang sejarah perjuangan pada video klip yang lalu. Melalui video klip ini saya menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh rakyat bangsaku yang saya cintai, bahwa perjalanan perjuangan kemerdekaan kita yang dimulai pada tahun 60-an, ya, ingat baik-baik, pada tahun 60-an sampai tahun 70 dan seterusnya sampai tahun 88, ya, tanggal 30 April 1988, itu perjuangan yang dilaksanakan di dalam ruang lingkup masih berlakunya perjanjian-perjanjian internasional yang secara normatif sekali lagi mengatur status tanah kita. Karena itu Indonesia merasa berhak penuh sebagai negara atau pemerintah, sebagai mandataris Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipercayakan untuk membina, mempersiapkan daerah ini selama 25 tahun merdeka, setelah itu menyerahkan kemerdekaan. Jadi perjanjian ini, jadi perlawanan yang dilakukan oleh baik saya punya saudara-saudara, saya punya anak saya Silwanus Paiki, bersama dengan Ferry Awong, Julius Benyamin Wanma, Om Pere, dan semua pejuang-pejuang pada waktu itu di Manokwari, itu mereka berjuang di dalam ruang di mana hukum internasional, perjanjian-perjanjian internasional masih tetap berlaku. Karena mereka sebagai negara perwalian atau selaku mandataris PBB, mereka berhak untuk melakukan apa saja. Bapak Ibu lihat di mana-mana kita punya saudara-saudara dibantai habis-habisan, dibunuh habis-habisan. Ada yang ditenggelamkan di laut, Ferry Awong ditenggelamkan bersama-sama dengan Sakarias Inden di antara Nufor dan Manokwari. Banyak sekali yang ada yang dimasukkan di dalam karong, lalu dibawa dan dibuang di pantai, tapi akhirnya selamat, seperti salah satunya Dr. Andos Robi Isir. Banyak sekali, terlalu banyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kita punya masyarakat. Karena apa? Dia merasa bahwa dia diberikan kepercayaan oleh dunia untuk melakukan apa saja bagi yang melawan. Tapi andai kata, ini contoh, andai kata waktu itu kita tidak, babe-babe kita atau pendahulu kita, mereka tidak berjuang, tapi hanya fokus kepada pendidikan SDM saja, baru nanti setelah tahun 80-an baru kita fight untuk rebut kemerdekaan. Itu barangkali mungkin tidak banyak yang meninggal. Tetapi karena masih ada di dalam kurun waktu dan kita punya pendahulu-pendahulu kita, mereka mau untuk harus merdeka, ini dua hal yang sangat bertentangan dan akhirnya banyak sekali terjadi pembantaian kita punya masyarakat. Jadi kalau Anda berjuang di dalam kurun itu Anda dibunuh, saya tidak tahu siapa yang salah sebenarnya. Nah, kita mau salahkan Indonesia, tetapi karena aturan sudah begitu, meskipun kita salahkan dunia, tapi kita waktu itu masih buta politik, buta hukum, buta ilmu pengetahuan, dan tidak ikut ambil bagian bersama-sama di dalam pertemuan-pertemuan itu. Mereka atur kita sendiri tanpa setahu kita, tanpa melibatkan kita. Mereka atur sendiri-sendiri. Tapi saudara-saudara, bapak-bapak kita, mereka tidak mau tinggal dan mereka mau berusaha untuk fight pada waktu itu. Banyak yang dibantai, dibunuh pada saat itu. Jadi kalau kita berjuang di dalam kurun waktu di mana perjanjian internasional masih berlaku, maka kita dibunuh. Tetapi kalau kita berjuang setelah berakhirnya semua perjanjian internasional yang secara normatif mengatur tentang status ini sudah berakhir, maka kita bebas untuk menentukan kita punya diri untuk merdeka. Itu sebagai alasan kenapa sampai proklamasi 14 Desember muncul, diproklamasikan di Mandala, di pusat kota Jayapura, bukan di hutan, bukan di waris sana, yang seperti yang dilakukan oleh Setia Rumkoren dan teman-teman. Tidak, di pusat kota dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Sampai hari ini saya berdiri dan bicara atas dasar ini. Saya berani bicara karena proklamasi 14 Desember.
Tapi terus terang kalau untuk Bintang Kejora, minta maaf saya tidak berani. Ya. Tapi saya merangkul semua menjadi satu. Karena saya sebagai ketua koalisi, saya berhak sebagai bapak untuk semua. Kalau mau bergabung dengan saya, mari kita bicara bersama-sama. Tapi kalau saya mau tampil dengan Bintang Kejora, mungkin saya ada di hutan atau saya lari sama dengan teman-teman lain. Begitu. Tapi karena proklamasi 14 Desember, saya bertindak dan berdiri, berhak dan bicara sampai hari ini. Dan saya kaji itu secara ilmiah semua. Dan ini bisa diterima oleh lawan politik kita, itu pemerintah Indonesia. Sehingga saya bisa berani untuk bicara secara nyata. Begitu. Nah, proklamasi 14 Desember muncul bukan satu, ingat baik-baik. Proklamasi 14 Desember muncul pertama dipersiapkan selama 20 tahun mulai tahun 64. Yang kedua, proklamasi 14 Desember 1988 dipersiapkan untuk mengumumkan kemerdekaan setelah semua undang-undang yang mengatur undang-undang nasional yang hukum internasional, perjanjian internasional yang mengatur status daerah ini berakhir. Yang ketiga, proklamasi 14 Desember muncul bukan karena membenci pemerintah Indonesia. Ingat, bukan karena membenci pemerintah Indonesia. Tapi proklamasi 14 Desember muncul menyatakan hak politik kita untuk merdeka, bebas, terpisah dari berpemerintahan sendiri, terpisah dari pemerintah Indonesia. Yang keempat, proklamasi 14 Desember dia tidak bermaksud untuk merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 milik bangsa Indonesia. Tidak. Masuk keluarnya Melanesia sama sekali tidak berpengaruh sedikit pun untuk Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila milik bangsa Indonesia. Bahkan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya pesan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia, tolong jaga baik-baik, pertahankan Pancasila itu baik-baik, pertahankan Undang-Undang Dasar itu baik-baik. Ketika Anda menggantikan Pancasila itu dengan undang-undang lain atau dasar negara lain, maka Indonesia akan hancur. Jadi kami merdeka, tapi tidak ada pengaruh sedikit pun untuk bangsa lain. Jadi kalau kami dituduh sebagai makar, itu salah. Tapi kalau dituduh sebagai separatis, is okay. I agree with you. Saya setuju dengan itu. Karena kami berjuang bukan makar, tidak. Kami berjuang untuk melepaskan diri, memisahkan diri, terpisah. Berpemerintahan sendiri, terpisah dari Republik Indonesia. Proklamasi yang kelima, proklamasi 14 Desember, dia muncul sebagai solusi. Ingat baik-baik ini. Proklamasi 14 Desember hadir sebagai solusi bagaimana cara terbaik untuk meraih kedaulatan bagi rakyat Indonesia. Karena itulah Anda harus mengerti, Anda harus membaca buku ini. Buku ini Anda harus baca buku ini. So, proklamasi 14 Desember 1988 oleh Dr. Thomas Sapai Wenggai, HG, MPH, PhD, solusi terbaik meraih kedaulatan untuk rakyat Malaysia Barat. Tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada satu tetes darah yang mengalir, tanpa ada satu nyawa pun yang melayang, tanpa ada satu butir peluru yang keluar dari laras senjata. Merdeka dengan damai. Kalian mau merdeka dengan damai atau merdeka dengan cara berperang, terserah. Tapi kami hadir sebagai solusi. Jadi Anda jangan mengatakan bahwa kami ini mimpi di siang bolong. Jangan bilang kami hadir sebagai ilmuwan. Saya sekolah sampai sarjana dulu baru saya berjuang. Saya mengerti betul ini. Saya lulusan Lemhanas. Saya masuk di sana. Saya penatar nasional Sabang sampai Merauke. Saya salah satu penatar nasional. Nah, bukan ini, saya kuasai. Saya dosen Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, saya dosennya. Dan saya cari solusi yang terbaik. Bagaimana supaya kita bisa selesaikan dengan damai. Kita perang model apapun, pada akhirnya kita akan duduk di meja perundingan, meja dialog. Tapi sorry, selama ini kami mencoba, kita tawarkan solusi, pemerintah Indonesia tidak berikan kami ruang. Sekarang ini setelah Indonesia sudah dalam keadaan kepepet, baru tawarkan solusi. Terserah. Tapi saya tawarkan peristiwa politik. Proklamasi 14 Desember. Itu yang saya tawarkan. Untuk semua EKK, untuk Bintang Kejora kah, Bintang 14 kah, Bintang 2 kah, Bintang 3 kah, Bintang 7 kah, Bintang 4 kah. Saya tidak peduli. Siapa? Yang penting di sini adalah Anda mau merdeka. Mari kita kerja sama-sama. Kita di dalam negeri ini yang mau merdeka.
Kita yang berhadapan dengan Indonesia, kita yang menderita dengan di depan Indonesia. Kita tidur tidak bisa nyenyak. Kita yang ada di dalam negeri yang mau merdeka. Karena itu mari jangan mengharapkan bahwa nanti orang dari luar bakal kemerdekaan masuk kepada Anda. Tidak. Begitu. Jadi dengarkan ini baik-baik pesan saya. Mari kita bersatu. Saya siap, saya ketua koalisi. Saya bicara sebagai proklamasi 14 Desember, tapi saya juga ketua koalisi, ketua Kongres Nasional West Papua National Coalition for Liberation, ketua Kongres WPNCL. Saya jadi bapak buat bintang 14, saya jadi bapak buat bintang 1, saya jadi bapak untuk bintang 2, saya jadi bapak untuk bintang 3, saya jadi bapak untuk bintang 4, saya jadi bapak untuk bintang 5, saya jadi bapak untuk bintang 7, bintang apapun saya jadi bapak buat Anda semua. Dan saya siap untuk pertanggungjawaban diri saya, reputasi saya di depan pemerintah Indonesia karena cintaku kepada rakyat dan bangsa Indonesia Barat. Itu sebabnya. Tapi saya harus berdiri di dasar di mana saya harus diakui oleh Indonesia. Begitu. Saya bukan hanya takabur saja begitu. Nanti takut mati dan lari. Saya tidak. Saya harus pakai intelektual saya. Saya belajar sungguh-sungguh. Begitu. Dan ini yang saya pikir rakyat dan bangsa yang tercinta, Anda bersiap-siap kapan saya komando untuk kita turun. Mari kita turun sama-sama. Saya tanggung jawab. Begitu. Ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan untuk mengapa sampai proklamasi 14 Desember itu muncul. Bapak Dr. Tom, seorang ahli negara, seorang ahli hukum, ahli administrasi negara, beliau belajar kurang lebih 20 tahun hanya untuk mempersiapkan kemerdekaan tanah Melanesia melalui proklamasi. Ideologinya bangsa Melanesia sendiri. Begitu. Tapi untuk menyelamatkan semua orang, kita fight, yang ini dengan dia punya, yang ini Belanda yang punya. Tapi ada waktu di mana kita harus mesti duduk bersama-sama sebagai saudara-saudara, selesaikan kemerdekaan kita. Saya pikir Anda yang berpikir waras, Anda yang intelek, pasti Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Saya sampai hari ini masih terus berdialog paralel dengan pemerintah. Bagaimana cara terbaik? Saya tidak mau lagi ada orang yang mati di atas tanah ini. Begitu. Nah, saya pikir itu yang saya bisa sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Anda yang menonton video klip ini, jangan lupa supaya Anda mengerti sejarah politik ini, Anda harus miliki buku ini. Saya jual buku ini hanya 200.000 saja. Yang pertama, Bahasa Menunjukkan Bangsa. Yang kedua, Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 14 Desember 1988, Solusi Terbaik Meraih Kedaulatan untuk Rakyat Indonesia Barat. Anda mau merdeka, baca buku ini, 2 buku ini. Yang ketiga, ini pledoi saya. Anda mau baca politik, belajar dari buku ini. Buku ini membuat saya sudah 20 tahun ditahan, tapi dengan tulisan ini saya tidak divonis sampai hari ini, sudah 20 tahun. Ini buku ini. Self Defense atau pidato pembelaan diri di depan pengadilan Indonesia. Yang berikut, kalau Anda mau jadi pemimpin, mau belajar jadi pemimpin, ya. Kalau Anda mau jadi pemimpin, baca buku ini. Sama, mau jadi pemimpin, belajar buku ini. Saya jual hanya 200 saja. Saya tulis, saya dengan teman saya almarhum Terry Racing Yuafifi, almarhum, beliau baru meninggal. Buku ini, dia meninggal tapi buku ini dia tinggalkan. Saya dengan dia tulis sama-sama buku ini, tinggalkan 2 tangga. Judulnya Dimensi Moral Pembentukan Karakter Bangsa Menggugat Dampak Dramaturgi Terhadap Integrasi Papua. Ya, sekali lagi, dimensi moral pembentukan karakter bangsa menggugat dampak dramaturgi terhadap integrasi Papua. Anda mau jadi pemimpin, harus memiliki buku ini. Baca buku ini. Anda mau jadi politisi yang kaliber, berhadapan dengan Indonesia, baca saya punya buku ini. Self Defense Pledoi. Saya atau pidato pembelaan diri saya. Anda harus punya buku ini. Belajar itu baik-baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa di video yang berikut.